Hai guys, selamat datang di video kami dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video kami ini dan semoga video kami ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Psikologi Abnormal dan tujuan kami membuat video ini karena untuk memenuhi tugas psikologi abnormal dari Ibu Mary Hapni, SPC, MPC, Psikolog, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Seperti judul kami, kekerasan seksual, maka di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan oleh banyak orang. Selamat menonton! Dua pelajar siswi SMP warga Tasikmalaya, Jawa Barat diperkosa puluhan kali oleh anak pang. Peristiwa pilu tersebut terjadi saat korban diajak temannya masuk ke dalam komunitas pang yang kerap berkumpul di sekitar terminal Tasikmalaya. Didampingi anggota MUI Kecamatan Indihiang, orang tua yang anaknya menjadi korban pemerkosaan melapor ke Polresta Tasikmalaya. Aksi kekerasan seksual ini dilakukan oleh komunitas pang Kota Tasikmalaya kepada dua orang siswa SMP. Selain mengalami trauma, seorang korban bahkan hamil 2 bulan. Peristiwa pilu ini terjadi saat korban diajak temannya masuk ke dalam komunitas pang yang kerap berkumpul di sekitar terminal Tasikmalaya. Untuk memperdaya korban, pelaku memaksa siswi SMP ini menenggak minuman keras jenis tuak. Saat mabuk, korban kemudian disetubuhi oleh sejumlah pelaku. Dari pengakuan korban, dirinya telah diperkosa puluhan kali di sejumlah tempat. Korban tidak berani melaporkan kejadian ini atau keluar dari komunitas pang karena diancam akan dianiaya oleh pelaku. Dari pengakuan korban, hampir semua anak perempuan yang ikut komunitas pang di Tasikmalaya sebagian besar telah diperkosa oleh pelaku. Dikasih minuman, beliau itu paham, nama-nama obat paham. Jadi ketika ya tuh, itu. Sama berapa orang katanya Pak? Banyak. Cuman ada beberapa orang yang memang dianggap dianggap takut lah gitu sama mereka. Kenapa kalau baru kali ini lapor karena ada memang ancaman atau seperti apa? Betul. Kemarin waktu laporan anaknya itu menghilang sekitar 28 hari. Ternyata anaknya itu, si korban itu, dua cewek itu menggabung sama anak pang itu. Nah, jadi mereka ke anak pang, gabung, diberikan minuman dari kawan mereka diberikan minuman keras. Sampai mereka sadar, tidak sadar, sekali bangun mereka sudah nggak berpakaian lagi, seperti itu. Saat ini polisi telah menangkap 2 anggota komunitas pang yang memperkosa para korban. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya korban pemerkosaan lainnya. Halo, namaku Mutiara Dalmunte, NPM 208600209. Jadi dari video tadi itu siapa yang salah dan apa alasannya? Yang salah itu jelas pelaku ya, atau anak pang. Terus alasannya itu ya karena pelakunya itu menyuguhkan minuman supaya korbannya itu nggak sadarkan diri, dan setelah itu mengancam korban supaya nggak ngelaporin ke polisi. Perkenalkan, nama saya Hermanto Tampuwolon, NPM 188600283. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari berita tersebut. Dan tadi sudah dijelasin di video kalau korban diajak masuk ke dalam komunitas pang, berarti udah bagian dari pang dong, iya kan? Nah, terus kenapa mereka tega melakukan hal itu kepada korban tersebut? Dan apakah karena ada kesempatan atau karena ingin memuaskan nafsu saja? Nah, kalau ditanya kenapa mereka tega, ya dalam situasi itu ya mereka sudah mempunyai niat jahat dan mereka sudah merencanakannya, sehingga mereka sudah membuat cara untuk melakukan hal tersebut. Kalau ditanya kesempatan, apakah karena kesempatan atau ingin memenuhi nafsu saja, ya benar.
karena memang ada kesempatan, dan karena kesempatan itulah mereka ingin melampiaskan birahi mereka, sehingga mereka membuat cara mereka dengan memberikan minuman keras sampai si korban tidak sadar lalu melakukan hubungan tersebut. Baik, kan tadi dijelaskan bahwa si pelaku kan memasukkan korban ke dalam komunitas punk tersebut kan. Lalu kenapa sih si pelaku itu tega melakukan hal tersebut terhadap si korban? Lalu pertanyaan yang kedua, si pelaku itu melakukan hal tersebut karena ada kesempatan atau hanya karena nafsu saja? Menurut saya si pelaku melakukan hal tersebut ya karena emang ada kesempatan dan juga karena nafsu juga. Karena kan ya kalau nggak ada nafsu nggak mungkin berbuat seperti itu gitu. Lalu pertanyaan yang pertamanya, kenapa sih si pelaku tega melakukan hal tersebut? Menurut saya itu si pelaku sengaja memasukkan korban ke dalam komunitas tersebut ya hanya sebagai siasat saja gitu. Karena kan di berita tadi juga ada dijelaskan bahwa beberapa dari anak perempuan yang ada di dalam komunitas punk tersebut sudah diperkosa oleh pelaku tersebut. Jadi menurut saya ya si pelaku sengaja memasukkan korban ya agar dia dapat memperkosa korbannya tersebut. Menurut saya sih seperti itu. Dampak yang terjadi akibat pelecehan seksual ataupun pemerkosaan yang ada di video tersebut bisa saja menjadikan korban mengalami trauma, stres, ataupun depresi. Baik, kalau untuk dampak yang terjadi terhadap korban, biasanya itu korban bakalan stres, cemas, dan juga takut. Lalu korban itu bakalan sulit untuk penyesuaian diri dan juga mengontrol diri sendiri. Kalau untuk dampak jangka panjangnya sih biasanya korban bakalan melakukan self harm. Habis itu biasanya kecanduan obat-obatan terlarang karena untuk menghilangkan tekanan yang mereka hadapi. Lalu juga beberapa ada yang bahkan mengalami penyakit menular seksual yang ditularkan oleh si pelaku, dan juga bisa mengalami gangguan tidur, gangguan makan, serangan panik, bahkan juga bisa sampai bunuh diri. Kalau untuk pertanyaan kedua, apakah bisa menjadi stres ataupun gila? Menurut saya itu sangat memungkinkan, karena kan kekerasan seksual itu termasuk pengalaman yang traumatis bagi para korbannya, seperti itu. Banyak yang beranggapan bahwa mayoritas yang mengalami pelecehan seksual itu biasanya perempuan yang mengenakan pakaian yang minim ataupun yang terbuka, sehingga menyebabkan hawa nafsu seorang laki-laki tersebut naik ataupun mengundang hawa nafsu seorang laki-laki. Menurut saya tidak bisa dinilai dari pakaiannya. Mengapa? Karena banyak juga kasus pelecehan seksual pada perempuan yang mengenakan pakaian yang tertutup juga. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan salah di pakaiannya, tetapi salah di mindset seorang laki-laki tersebut melihat perempuan. Mengapa? Mungkin kurangnya edukasi sejak dini sehingga seorang laki-laki tersebut memandang perempuan itu hanya dari luar saja sudah berimajinasi dengan pikirannya, jadi mengundang hawa nafsunya sendiri, bukan dari pakaiannya. Mungkin saja ketika perempuan memakai pakaian yang minim bisa juga mengundang, tetapi bukan berarti semuanya itu dari pakaian perempuan. Tapi balik lagi ke mindsetnya si laki-laki tersebut. Kalau memang dia sudah biasa, ya udah gitu aja, kayak nggak ada pikiran yang lain-lain gitu kan, ya dia nggak akan berpikiran untuk mengarah ke sana ataupun hawa nafsu tidak naik gitu. Kalau menurutku mungkin karena mereka masih trauma. Selain trauma juga mungkin mereka takut dibully, direndahi, dan bahkan dianggap sebagai aib keluarga. Sehingga banyak
korban dari kekerasan seksual menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Itulah yang membuat para korban takut untuk speak up karena mereka trauma, takut direndahin dan lain-lain. Itu aja sih. Terus kenapa korban kekerasan seksual masih belum berani buat speak up? Yang pertama itu karena stigma masyarakat atau pandangan masyarakat itu masih banyak yang memandang buruk kalau korban kekerasan seksual itu dengan sengaja menggoda pelaku atau karena korban itu menggunakan pakaian yang terbuka. Padahal nggak kayak gitu adanya kan. Contohnya aja kayak berita baru-baru ini, santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pemilik pondok pesantren. Pemilik pondok pesantren yang pasti kok di pikiran kita tuh punya ilmu agama yang tinggi gitu kan. Terus yang dilecehkan itu, yang menjadi korban itu santriwati itu gimana kalau misalnya menurut pandangan masyarakat korban kekerasan seksual itu karena pakaian yang terbuka, santriwati pakai pakaian terbuka gitu. Tapi itu tempatnya itu gak bisa disebut pondok pesantren karena gak memenuhi syarat kualifikasi untuk menjadi pondok pesantren. Terus yang kedua, karena trauma, korban itu masih ada trauma tentang kejadian itu kan. Kalau misalnya korban mau menceritakan kejadian itu, pasti dia harus mengembalikan memori dia pada saat kejadian itu kan. Dan rasa cemas, rasa takut dia tuh pasti masih ada kan, mungkin masih ada. Jadi buat dia belum berani cerita, buat speak up. Tambah lagi stigma masyarakat yang memandang buruk tentang dirinya, tentang korban kekerasan seksual. Bahkan keluarga sendiri pun banyak yang memandang rendah, banyak yang memandang dia sepele. Jadi dia tuh makin bingung, makin gak ada tempat buat dia cerita, makin merasa terpojokkan gitu kan. Kalau saranku, aku mau bilang, hey girls, you are so precious. You know, kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut untuk speak up. Kalau kamu masih takut untuk speak up, cari orang yang memang betul-betul membuat kamu merasa aman dan merasa nyaman. Ceritakan semua keluh kesahmu ke dia. Kalau kamu memang percaya kepada dia. Kalau kamu sudah merasa aman, mulai untuk speak up. Gak peduli mau gimana pun orang mandang kamu. Karena kamu itu tetap berharga di mata Tuhan. Sejina apapun kamu, tapi Tuhan selalu memandang kamu sebagai anaknya. Jangan pernah takut karena Tuhan selalu ada di sisimu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa saran yang bisa diberikan supaya korban tidak takut untuk speak up? Nah, kalau untuk menjawab hal ini dari saya pribadi, yang namanya korban ya pasti mempunyai rasa takut, cemas, dan pastinya nggak tenang. Nah, untuk membuat mereka berani speak up, ya mereka harus memang benar-benar ada niat dari dalam diri mereka, dan memang mereka sudah merasakan tenang sehingga mereka mau berbicara kepada orang yang mungkin mereka percaya atau mereka rasa tepat.
Sekian video dari kami, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!